Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya pada mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan masalah penelitian, tujuan penelitian, dan juga menyusun suatu judul penelitian. Ini memang ketiga ini harus saling berkaitan. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan untuk mendukung judul penelitian dan masalah penelitian yang sudah kita buat, yaitu terkait dengan kajian pustaka penelitian. Kajian pustaka memiliki arti yaitu sebagai kegiatan peninjauan kembali terhadap pustaka-pustaka yang terkait, atau lebih dikenalnya review of related literature. Jadi adanya proses peninjauan kembali terhadap pustaka-pustaka yang terkait. Apa saja pustaka yang terkait itu? Banyak sekali pustaka yang terkait, bisa berupa buku teks, bisa laporan penelitian, bisa koran, bisa majalah, bisa komik, ataupun yang lainnya. Jadi banyak sekali sumber pustaka yang ada untuk bisa dikaji. Selanjutnya, kajian pustaka ini berfungsi sebagai peninjauan kembali atau lebih review pustaka berupa laporan penelitian dan sebagainya. Banyak sekali bisa dicari untuk sumber pustakanya tentang masalah yang berkaitan. Nah, masalah ini tidak selalu harus tepat identik atau sama dengan bidang permasalahan yang dihadapi, tetapi termasuk pula yang seiring atau yang berkaitan atau lebih tepatnya kolateral, jadi ada kaitannya. Jadi memang untuk kajian pustaka atau sumber pustaka yang digunakan itu memang dalam pengkajiannya memang tidak harus identik. Kalaupun identik atau sama itu lebih bagus terkait dengan permasalahan yang dihadapi. Namun lebih tepatnya masih nyerempet sedikit itu tidak masalah sebenarnya. Jadi kajian pustakanya ini yang penting masih berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi, semacam itu. Jadi kalian tidak perlu bingung dalam mengkaji suatu pustaka. Nanti dalam hal kajian pustaka kita akan memilih variabel yang variabel yang tepat. Nanti mungkin setelah pertemuan ini, mungkin pertemuan minggu depan kita akan membahas lagi untuk mendukung bagaimana cara menyusun kajian pustaka melalui variabel penelitian. Sementara kita bahas terkait dengan kajian pustaka ini. Oke, selanjutnya terkait dengan kegunaan kajian pustaka. Kajian pustaka ini digunakan untuk mengungkapkan penelitian-penelitian yang serupa dengan penelitian yang akan kita lakukan. Jadi kajian pustaka ini digunakan untuk mengungkapkan penelitian yang relevan dengan penelitian yang kita miliki. Jadi untuk mendukung penelitian kita, maka dalam hal kajiannya itu kita menggunakan penelitian yang terdahulu ataupun yang relevan, semacam itu. Kemudian yang kedua adalah pengkajian secara kronologis atas penelitian-penelitian yang pernah dilakukan atas permasalahan yang akan membantu memberikan gambaran tentang apa yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti yang lain dalam permasalahan tersebut. Dalam hal ini adalah
kajian pustaka ini untuk membantu kita memberikan suatu gambaran atau suatu pengetahuan terkait apa saja yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti terhadap permasalahan yang kita hadapi. Mungkin peneliti yang terdahulu dari penelitian yang sebelum-sebelumnya yang relevan itu memiliki permasalahan sama. Nah, itu kita melalui pengkajian ini, pengkajian pustaka, kita akan menemukan gambaran secara jelas bahwa sebaiknya permasalahan semacam ini yang perlu diperhatikan adalah ini loh. Yang perlu diperhatikan adalah aspek ini yang perlu diperhatikan, kemudian ada aspek ini, ada aspek ini. Nah, itu akan membantu kita dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Itu lebih tepatnya memang sangat membantu sekali kajian pustaka. Jadi walaupun nilainya, kalau menurut saya nilai bobot nilainya kajian pustaka ini memang lumayan kecil, cuma fungsinya itu sangat luar biasa, membantu kita atau memberikan wawasan kepada seorang peneliti terkait pemberian solusi untuk memecahkan suatu masalah yang dihadapi. Sangat penting sekali ini kajian pustaka ini. Jadi yang perlu dipertegas adalah kita lebih banyak sering untuk membaca dan juga mengkaji hasil-hasil penelitian orang atau peneliti-peneliti lain yang sudah ada. Untuk membantu pemilihan prosedur penelitian dalam merancang prosedur penelitian atau research design, banyak untungnya untuk mengkaji prosedur-prosedur atau pendekatan yang pernah dipakai oleh peneliti-peneliti terdahulu dalam meneliti permasalahan yang hampir serupa, hampir sama. Nah, ini hampir sama dengan tadi ya, bahwa pengkajian atau peninjauan secara kronologis ya, memang sangat penting sekali dalam merancang suatu prosedur penelitian. Ini makanya dalam kajian pustaka ini sangat bermanfaat atau berguna dalam hal merancang suatu prosedur penelitian dari peneliti-peneliti yang terdahulu. Istilahnya kita sudah terbantu dari hasil peneliti-peneliti yang terdahulu. Misalnya meneliti suatu permasalahan A, hampir sama ya, mungkin beda dengan modelnya yang digunakan, tapi bagaimana prosedur penelitiannya, apakah sama? Ternyata ketika menggunakan prosedur ini, hasilnya ini, berarti tapi dengan hasil penelitian lain menggunakan prosedur yang satunya itu kok bisa meningkatkan ya. Nah, gambarannya semacam itu. Jadi kajian atau peninjauan kembali pustaka itu memberikan atau efek yang positif kepada peneliti dalam suatu memecahkan masalah, yaitu dalam hal perancangan prosedur penelitian. Jadi kita bisa mengambil atau merujuk prosedur penelitian dari peneliti-peneliti terdahulu. Hal ini digunakan untuk memperlancar proses penelitian yang akan kita laksanakan. Mengetahui kelebihan dan kelemahan prosedur penelitian, kemudian dipilih. Setelah itu diadakan penyesuaian dan dirancang suatu prosedur yang cocok untuk penelitian yang dihadapi. Jadi harus diadakan penyesuaian. Ya, penyesuaian apakah sesuai nggak ini prosedur ini dengan permasalahan yang kita hadapi. Kalau tidak, jangan digunakan, karena itu nanti akan memberikan masalah baru buat kita, sehingga penelitian kita tidak bisa dilaksanakan. Makanya perlu diadakan penyesuaian dulu. Setelah sesuai, baru dirancang prosedur yang cocok untuk penelitian yang dihadapi. Semacam itu. Jadi jangan apa istilahnya ya, jangan comot-comot saja, tapi perlu
namun perlu disesuaikan dan dicocokkan dengan permasalahan yang kita hadapi. Mendalami landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan. Pengkajian pustaka ini dalam hal ini akan berguna bagi pendalaman pengetahuan seutuhnya atau unified explanation tentang teori atau bidang ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan permasalahan. Intinya dalam hal ini adalah dalam pengkajian pustaka ini akan memberikan gambaran baru atau memberikan pengetahuan baru yang seutuhnya terkait dengan beberapa teori ataupun konsep ataupun prinsip yang mendukung pemecahan suatu permasalahan ataupun memberikan gambaran terkait dengan bidang ilmu pengetahuan yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi untuk mendukung solusi yang akan kita berikan dalam menjawab suatu permasalahan semacam itu. Jadi lebih memberikan gambaran yang secara jelas lah terkait dengan teori, konsep, dan prinsip yang berkaitan dengan permasalahan yang kita hadapi. Pengenalan teori-teori yang tercangkup dalam bidang atau area permasalahan itu diperlukan untuk merumuskan landasan teori sebagai basis perumusan hipotesa atau keterangan empiris yang diharapkan. Maksudnya di sini adalah teori-teori dari mengkaji suatu pustaka dalam suatu bidang atau yang masih berkaitan dengan permasalahan ini diperlukan untuk membantu dalam merumuskan suatu landasan teori atau dalam bentuk hipotesa jika itu dibutuhkan. Jadi teori-teori tersebut akan dipadukan dalam perumusan hipotesa atau hipotesis penelitian. Dalam hal ini adalah keterangan empiris yang diharapkan. Apakah misalnya contoh kita permasalahannya adalah melalui model A siswa SMA ini dapat meningkatkan apakah model pembelajaran A ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, dalam hal ini kita mengkaji teori-teori yang berkaitan dengan hal itu, yaitu terkait dengan model pembelajaran A, kemudian apakah berkaitan dengan hasil belajar, nah semacam itu. Nah, hipotesisnya nanti perumusannya adalah bisa dalam bentuk model pembelajaran A bisa meningkatkan atau dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, nanti untuk hipotesis nanti kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya. Namun kali ini kita masih fokus dalam pengkajian pustaka. Oke. Dari kesimpulan pertemuan ini terkait dengan kajian pustaka, kalian tidak perlu bingung dalam membuat kajian pustaka. Yang perlu kalian tekankan adalah variabel apa saja yang perlu yang ada dalam permasalahan tersebut. Nah, itu yang akan kita jadikan sebagai landasan pustaka. Bisa bersifat secara umum ataupun lebih baiknya bisa secara detail, jadi secara khusus. Jadi lebih menekankan pada atau to the point pada permasalahan tersebut. Jadi tidak terlalu umum, tapi mungkin bisa antara umum dan khususnya untuk sub kajian pustakanya. Oke, untuk tugas kita masih belum, nanti kita gabung dengan pertemuan selanjutnya supaya lebih intens lagi terkait pada mata kuliah metodologi penelitian pendidikan. Nah, ini terkait dengan pengkajian kelebihan dan kekurangan hasil penelitian terdahulu. Ini memang sangat digunakan juga. Ini hampir sama dengan yang di atas, bahwa
pengajian pustaka melalui penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya ini untuk mendukung rumusan permasalahan yang ditunjang dalam kemantapan atau justifier-nya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan bisa kalian sampaikan kepada saya. Terima kasih. See you next time. Tetap semangat. Saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.